Selamat malam Bapak Ibu yang hadir dalam Zoom meeting malam hari ini dan teman-teman yang dengan setia selalu mengikuti dan mendengarkannya lewat live streaming melalui YouTube. Selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Stefanus Liwijaya dalam renungan arti kehadiran. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa, Tuhan Yesus yang melampaui segala akal dan pikiran selalu beserta dengan Bapak Ibu Saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, ini adalah satu kasih karunia yang Tuhan berikan kepada saya untuk saya boleh menyampaikan pesan Tuhan buat Bapak Ibu malam hari ini. Dan ini yang menjadi kerinduan saya untuk menjadi berkat bagi banyak orang yang mendengarkannya. Bapak Ibu, kita hidup sekarang ini karena anugerah Tuhan, amin. Kita hidup sekarang ini karena kasih Tuhan, amin. Dan Tuhanlah yang menjadi sumber daripada kehidupan kita. Dia yang menciptakan Bapak Ibu, Saudara dan saya menjadi penyembah-penyembahnya. Untuk menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Mari Bapak Ibu, mari kita bawa hidup ini hanya untuk menyembah Dia. Dan kita persembahkan hidup ini. Kita persembahkan hati kita, roh kita, jiwa kita, pikiran, perasaan, kehendak kita, dan tubuh kita ini sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Dia. Mari Bapak Ibu jadikan Tuhan menjadi pusat penyembahan kita. Dan itulah yang Tuhan kehendaki di dalam hidup ini. Bapak Ibu, saya percaya ketika kita tadi memuji dan menyembah Tuhan, ketika kita menaikkan pujian bagi Tuhan, saya percaya dan saya merasakan hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan saya percaya bukan hanya di tempat saya di mana saya berada, tetapi saya percaya hadirat Tuhan juga ada di tempat di mana Bapak Ibu berada saat ini. Karena kehadiran Tuhan, karena hadirnya Tuhan tidak dapat dibatasi oleh apapun juga. Dan bekerja secara supranatural di tempat di mana Bapak Ibu berada. Terlebih ketika kita tadi menaikkan pujian bagi Tuhan, meninggikan namanya, memuliakan namanya, mengagungkan namanya. Dan saya percaya Tuhan bertahta di atas puji-pujian umatnya. Nah Bapak Ibu, saya juga percaya kita semua memiliki kerinduan untuk mendengarkan bagian-bagian firman Tuhan yang akan saya sampaikan malam hari ini. Dan biarlah firman Tuhan ini, kebenaran firman Tuhan ini membuat kita semakin bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan, akan pribadinya. Dan semakin hari kita boleh hidup semakin kudus untuk mencapai keserupaan dan kesempurnaan seperti Yesus. Untuk menjadi serupa seperti Yesus yang adalah gambaran anaknya dan sempurna seperti Bapa yang adalah sempurna. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan dan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-180. Dan Bapak Ibu bisa mendengarkan kembali renungan-renungan yang sudah saya sampaikan melalui link YouTube yang sudah Pak Hen share lewat DS Zoom. Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali merenungkan dan membahas bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang 180. Dan malam hari ini saya masih beri tema Roh Kudus yang berdiam bagian yang ke-21. Bapak Ibu siap terima firman Tuhan malam hari ini? Berapa banyak yang rindu mengatakan, "Ku rindu firman-Mu Tuhan malam hari ini." Lambaikan tangan buat Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, di renungan minggu yang lalu saya sudah menyampaikan satu statement yang Tuhan Yesus pernah katakan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Ini berarti kamu tuh gak sanggup memilih aku. Karena kamu gak punya kekuatan untuk memilih aku. Karena kamu tuh gak punya jalan untuk memilih aku. Kamu tuh semua sesat.
dan mengambil jalannya sendiri-sendiri seperti domba. Jadi Bapak Ibu, ini adalah satu anugerah dan dikaruniakan secara mutlak, secara absolut, tanpa adanya campur tangan manusia. Ini bukan pekerjaan manusia, tapi ini adalah pemberian Allah Bapa di surga. Nah, ini adalah tempat atau titik awal, starting point Bapak Ibu berpijak. Bagaimana Bapak Ibu saudara saya harus kemudian bergerak sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah, untuk dapat meraih kemenangan. Amin. Ini adalah titik awal yang harus selalu Bapak Ibu pegang. Inilah makna di mana Bapak Ibu saudara saya sungguh dikatakan orang-orang yang mendapat belas kasihan. Orang-orang yang menerima belas kasihan. Orang-orang yang menerima kemurahan Tuhan. Kalau Bapak Ibu bisa merasakan begitu besar kemurahan dan kasih karunia-Nya, maka Bapak Ibu adalah orang-orang yang potensial untuk menjadi kaya di dalam kerohanian. Amin Bapak Ibu. Karena sumber segala sesuatu adalah terhubung dengan pancaran kasih dari sang sumber kasih itu. Dan ini adalah titik awal Bapak Ibu. Titik awal di mana kita memulai perjuangan. Itu artinya catatan pentingnya adalah tidak ada sesuatu pun yang Bapak Ibu bawa. Bapak Ibu itu tidak membawa apa-apa kepada Tuhan. Bapak Ibu hanya datang dengan tangan kosong. Jadi Bapak Ibu, tidak ada sesuatu pun yang mendukung, yang menjadi kekuatan di dalam menjalani perjalanan iman ini. Karena Bapak Ibu dibeli dengan harga yang mahal dan telah lunas dibayar. Bapak Ibu adalah orang-orang yang berharga karena dibeli dengan harga yang mahal. Dan sekarang Bapak Ibu berada pada seseorang pemilik yang lain. Dan hidup Bapak Ibu sekarang bukan milik Bapak Ibu sendiri lagi. Jadi Bapak Ibu, ini adalah satu titik awal dari suasana batin yang Bapak Ibu harus dengan sungguh-sungguh memaknainya. Bapak Ibu, we are nothing. Kita itu tidak punya apa-apa. Dan bukan apa-apa. Dan bukan siapa-siapa. Jadi ketika kita berangkat dari suasana batin seperti itu, maka Bapak Ibu akan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu akan mencari Tuhan dengan perjuangan yang sungguh-sungguh. Karena Bapak Ibu merasakan betapa besarnya kekuatan kasih kemurahan dan kesabarannya di dalam menjangkau hidup Bapak Ibu saudara dan saya. Bapak Ibu, apa yang harus menjadi memori, apa yang harus menjadi catatan yang patut diingat di dalam perjalanan hidup Bapak Ibu saudara dan saya? Bersama Tuhan melangkah menuju tanah air surgawi. Amin. Dan Abraham sudah memulainya dan memberi contoh, menjadi model dengan sangat sempurna. Dan Bapa berkenan kepadanya, sehingga Abraham disebut Bapa orang beriman. Dan itu diperhitungkan sebagai kebenaran, karena sekalipun tidak melihat tanah perjanjian itu, tanah air surgawi itu, tetapi dia bisa melabuhkan pandangannya jauh ke tanah air surgawi itu. Bapak Ibu, Abraham meninggalkan tempat asalnya Ur Kasdim tanpa syarat. Dan Kristus mau katakan, tinggalkan masa lalumu tanpa syarat, tanpa memori yang tertinggal. Abraham melepaskan masa lalu itu dan kemudian dengan sungguh-sungguh mempercayakan hidupnya pada satu pelabuhan akhir dan melihat mercusuar tinggi itu dengan jelas di ujung sana, di tanah air surgawi. Bapak Ibu tidak akan dapat memiliki kerajaan Allah kalau Bapak Ibu tidak memiliki hati di kerajaan surga. Jadi Bapak Ibu harus memiliki perspektif untuk memindahkan hati ke dalam kerajaan Allah.
Dan itu artinya Bapak Ibu tidak sedang mengumpulkan sesuatu di tempat lain, dimanapun itu, untuk mempersiapkan hidup di alam Bapa. Karena Kristus datang untuk membawa Bapak Ibu, saudara dan saya pulang ke tempat yang sesungguhnya, yaitu rumah Bapa. Di tempat di mana tahta Kristus disiapkan untuk orang-orang yang benar, untuk orang-orang yang telah menyelesaikan dan memelihara imannya sampai garis perjuangan. Dan itu memerlukan fokus. Jadi Bapak Ibu, saudara dan saya tidak memiliki kekuatan untuk fokus. Jika tidak memiliki kekuatan untuk fokus, mustahil Bapak Ibu untuk pulang ke rumah Bapa, ke tempat di mana tahta Kristus itu disiapkan. Jadi Bapak Ibu, mari kita fokuskan perjalanan hidup kita kepada perjalanan hidup yang sesungguhnya. Dan itu yang akan melepaskan kita dari segala beban, dari banyak beban. Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu harus melewati tahapan-tahapan dalam perjalanan iman ini? Karena semakin banyak kesempatan yang Bapak Ibu miliki, maka itu artinya semakin banyak kesempatan untuk membenahi bejana roh dan jiwa Bapak Ibu. Amin. Ada kesempatan, ada waktu yang berharga untuk Bapak Ibu berkata, Tuhan, ubah aku Tuhan, ubahkan hidupku Tuhan, bebaskan aku dari semua yang jahat untuk menjadi serupa dengan Engkau. Sehingga perjalanan hidup Bapak Ibu akan menjadi perjalanan hidup yang memiliki tujuan. Dan tujuan atau destinasi Bapak Ibu adalah tanah air surga. Amin. Bapak Ibu, perjalanan hidup Bapak Ibu akan berat ketika jarak pandang dari target-target itu adalah target-target yang sementara, yang ada di tengah-tengah dunia ini. Tetapi kalau Bapak Ibu melabuhkan pandangan ke ujung akhir kehidupan, yaitu tanah air surgawi, Bapak Ibu akan yakin dan seyakin-yakinnya akan mencapai tujuan atau destinasi Bapak Ibu untuk mencapai kemuliaan yang telah disediakan Bapa di surga. Amin. Mari Bapak Ibu alami semua ini. Alami semua pengalaman iman ini. Dan bukan hanya sesuatu yang ada di level pengertian atau pengetahuan saja. Tetapi ini harus menjadi sesuatu yang Bapak Ibu alami. Bapak Ibu harus tenggelam di dalamnya dan merasakannya dan menikmatinya. Dan ketika Bapak Ibu melabuhkan pikiran ke ujung kehidupan yang sesungguhnya, itu artinya kemuliaan di dalam kekekalan, itu yang harus menjadi tujuan akhir, harus menjadi final destination Bapak Ibu. Dan itu harus menjadi yang utama. Sehingga ketika kita menjalani kehidupan kita sehari-hari, kita tidak akan kehilangan jejak. Kita tidak akan kehilangan titik utama. Kita tidak akan kehilangan fokus. Kita tidak mudah diombang-ambing dengan rupa-rupa angin pengajaran. Kita tidak dengan mudah dialihkan kepada pandangan akan gemerlapnya dunia ini. Bapak Ibu, setelah kita mengerti tujuan hidup ini, mari Bapak Ibu miliki harta di surga. Karena di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Artinya Bapak Ibu harus mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya di kerajaan surga. Karena itulah cara memindahkan hatimu ke dalam kerajaan surga. Amin. Bapak Ibu, sebelum engkau memiliki segala sesuatu di surga, Bapak menghendaki supaya engkau memberi segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan segenap kekuatanmu untuk Tuhan dan untuk kerajaan. Amin. Jadi kalau Bapak Ibu harus berbohong untuk sesuatu di dunia ini, Bapak Ibu, itu tidak ada harganya di dalam kerajaan surga. Kalau Bapak Ibu hanya ingin melepaskan dan kemudian mengikuti keinginan Bapak Ibu sendiri di dunia ini untuk sesaat, Bapak Ibu sedang menukar harta yang sesungguhnya di dalam kerajaan surga. Dan Tuhan Yesus berkata,
supaya engkau memiliki harta di surga dan supaya hatimu ada di surga, datanglah kepada aku dan ikutlah aku. Amin Bapak Ibu. Datang kepada aku dan ikutlah aku. Akulah hidup. Karena Kristus adalah Adam yang akhir. Dialah yang menghidupkan Bapak Ibu, Saudara dan saya. Dialah roh yang menghidupkan. Mari Bapak Ibu kita akan lihat ayatnya. Di dalam surat 1 Korintus pasal 15 ayat 45. Surat 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-45. Demikianlah firman Tuhan. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam, menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Jadi Bapak Ibu, Kristuslah Adam yang akhir. Dan dialah yang menghidupkan Bapak Ibu, Saudara dan saya. Dialah roh yang menghidupkan itu. Nah Bapak Ibu, di dalam renungan minggu yang lalu, kita telah membahas arti kehidupan yang sesungguhnya. Betul? Arti kata hidup yang sesungguhnya. Bapak Ibu masih ingat? Hidup artinya sesuatu keadaan yang memiliki hubungan. Jadi semua yang tidak berhubungan, semua yang tidak memiliki hubungan, itu adalah sesuatu yang mati. Jadi ketika Kristus berkata, akulah kebangkitan dan hidup, itu artinya dialah yang membangkitkan roh Bapak Ibu Saudara saya yang sudah mati. Dan dialah yang membuat roh Bapak Ibu Saudara saya itu kembali memiliki hubungan dengan Sang Nismat Kain, dengan Sang Pemberi kehidupan itu. Dan inilah yang Bapak Ibu harus selalu gumuli. Dan inilah yang harus menjadi agenda utama, yaitu membawa kematian Kristus setiap detik di dalam hidupmu, setiap langkah di dalam hidupmu, supaya kematian Kristus itu menjadi nyata dalam hidup Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu bisa berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, tetaplah kau Allah. Dan ini harus menjadi sesuatu yang Bapak Ibu gumuli. Dan ini harus menjadi sesuatu yang Bapak Ibu pertaruhkan. Bapak Ibu, tidak seberapa penting Bapak Ibu jatuh dan bangun. Bapak Ibu gagal berkali-kali karena Bapak Ibu sudah menemukan kebangkitan kehidupan Kristus di dalam setiap momen kehidupan ini. Dan ini yang menjadi neraca kita di surga Bapak Ibu. Dan ini juga yang membuat Bapak Ibu harus terus berubah dari hari ke hari. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, inilah perjalanan mengenai perubahan atau pembaharuan. Dan perubahan atau pembaharuan ini terjadi ketika Bapak Ibu menyerahkan segala apa yang Bapak Ibu miliki di dunia ini. Bapak Ibu, kita ini adalah orang-orang yang syarat dengan semua ini. Bukan kita ingin memiliki, tapi kita mengingini untuk memiliki. Dan ini merupakan kekuatan, ini adalah satu dorongan. Begitu Bapak Ibu mengingini, itulah nature keinginan dunia yang terprovokasi di dalam anggota-anggota tubuh kita. Jadi Bapak Ibu, ketika kita memiliki keinginan, janganlah sampai keinginan itu memprovokasi anggota tubuh kita. Belajarlah melepaskan diri dari keinginan-keinginan untuk memiliki. Percayalah, Bapak Ibu akan mengalami perubahan atau pembaharuan pada saat Bapak Ibu bisa melepaskan semua keinginan-keinginan untuk memiliki. Amin. Karena perubahan atau pembaharuan berkaitan langsung dengan seberapa banyak Bapak Ibu bisa lepaskan. Bapak Ibu masih ingat kisah tentang orang muda yang kaya yang terdapat di dalam Injil Matius pasal 19 ayat yang ke-16 sampai 22. Di situ dicerita ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru,
Perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus. Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semua itu sudah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Bapak Ibu perhatikan, firman Tuhan mengatakan, apa Bapak Ibu? Kata Yesus kepada, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Bapak Ibu, kenapa Tuhan Yesus mengatakan jualah segala milikmu? Apa maksudnya Bapak Ibu? Bapak Ibu, di sini sebenarnya Tuhan Yesus tidak berbicara mengenai kepemilikan secara langsung. Karena Tuhan Yesus katakan, ada orang-orang percaya yang memperhatikan orang-orang yang miskin. Tetapi yang menjadi masalah adalah diri orang muda yang kaya itu. Dan yang sebenarnya Tuhan ingin berbicara mengenai, kamu itu tidak harus membagikan hartamu kepada orang miskin, sehingga hartamu menjadi habis. Semua hartanya habis dan kamu jatuh miskin. Bukan begitu. Tuhan Yesus tidak bermaksud supaya orang muda yang kaya itu berlaku sosial. Bukan sama sekali begitu Bapak Ibu. Tetapi Tuhan Yesus mau berkata, lepaskanlah itu dari dirimu. Sebab kalau engkau tidak melepaskan dan tidak melepaskan keinginan-keinginan untuk memperkaya dirimu di dunia ini, engkau tidak mungkin memindahkan hatimu ke sorga. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu saudara dan saya mencoba terus untuk melepaskan keinginan-keinginan untuk memiliki harta di dunia ini, maka perubahan atau pembaharuan itu mulai terjadi di dalam diri Bapak Ibu. Dan itu artinya Bapak Ibu saudara saya sedang mengumpulkan harta di surga. Amin. Dan itu artinya Bapak Ibu sedang masuk dalam perjalanan untuk pulang ke rumah Bapa. Amin. Dan itu artinya Bapak Ibu saudara saya sedang membawa kematian Kristus di dalam diri kita setiap hari. Mari Bapak Ibu kita akan baca ayatnya di dalam surat 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Surat 2 Korintus 5 ayat 15. Demikianlah firman Tuhan. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan apa? Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati untuk semua orang. Dan yang telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi Bapak Ibu, apapun kesibukan Bapak Ibu saudara dan saya, apapun itu,
Bapak Ibu tidak hidup lagi untuk diri sendiri, tetapi Tuhan ingin menyatakan perubahan atau pembaharuan di dalam hidup Bapak Ibu Saudara saya. Dan Tuhan membuktikan bahwa Bapak Ibu Saudara saya sanggup melepaskan dari keinginan-keinginan untuk memiliki harta di dunia ini. Amin. Jadi Bapak Ibu, ketika kita mulai melepaskan segala sesuatu di dalam diri kita, ingat, perubahan itu mulai terjadi. Dan itu artinya Bapak Ibu sedang membawa kematian Kristus di dalam diri Bapak Ibu. Karena hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Surat Galatia pasal 2 ayat 20 mengatakan, mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Surat Galatia pasal 2 ayat 20. Demikianlah firman Tuhan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi Bapak Ibu, ketika kita mulai melepaskan segala sesuatu di dalam diri kita, pembaharuan itu mulai terjadi. Dan itu artinya Bapak Ibu sedang membawa kematian Kristus di dalam diri Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, sejauh yang saya pahami dan saya capai, ini adalah jalan yang terbaik. Ini adalah jalan satu-satunya untuk kita beroleh dan menikmati kebenaran yang terdapat di dalam Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-29 sampai 30. Mari Bapak Ibu kita akan baca ayatnya sekali lagi. Injil Matius pasal 11 ayat 29 dan 30. Firman Tuhan mengatakan, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Bapak Ibu, kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Itu terjadi ketika apa Bapak Ibu? Ketika Bapak Ibu, saudara dan saya membawa kematian Kristus di dalam diri ini. Dan itu artinya hidupku bukan hanya aku lagi. Bapak Ibu melepaskan segala keinginan-keinginan dunia ini, sehingga masuk ke dalam satu perubahan atau pembaharuan yang terus menerus setiap hari. Dan hidup Bapak Ibu akan terus dilepaskan. Nah Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu, itulah rahasia untuk memiliki hidup. Itulah rahasia ketika Kristus berkata, di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Dan terang itu bercahaya, dan kegelapan tidak lagi menguasai. Jadi Bapak Ibu, ketika Rasul Paulus berkata, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itu yang aku perbuat. Aku ini manusia celaka. Siapakah yang melepaskan aku dari tubuh maut ini? Maka ketika Kristus datang, dan Dia adalah hidup, Dia yang memberi hidup, itu sebagai terang. Dan terang itu bercahaya, sehingga kegelapan itu, sehingga nature dosa, sehingga kodrat dosa, sehingga tabiat dosa itu tidak menguasainya lagi. Bapak Ibu tidak keluar dari masalah. Bapak Ibu tidak keluar dari masalah. Tidak Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu bisa menemukan jalan keluar. Dan Bapak Ibu bisa menanggulanginya. Bapak Ibu bisa menanggungnya. Bapak Ibu tidak lagi terbebani. Bapak Ibu tidak lagi tertekan. Bapak Ibu tidak lagi tertindas dan tidak lagi terjerat. Tetapi Bapak Ibu sedang menemukan kemenangan di dalam setiap memperkarakan perjalanan hidup itu. Hari demi hari ketika masuk ke dalamnya dan menemukan Kristus yang hidup dan menemukan Kristus yang membangkitkan roh Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan itu yang dimaksud dengan Roh Kudus yang menghidupkan.
Karena Roh Kudus ini yang membawa Bapak Ibu untuk menemukan kembali nismat Haim yang Bapak sendiri telah hembuskan di dalam Adam yang pertama. Dan itu artinya Adam memiliki hubungan. Itu artinya Adam memiliki hidup. Itu artinya Adam memiliki kualitas untuk bersekutu dengan Bapa. Dan inilah perjalanan pulang itu, yaitu perjalanan membangun hubungan. Inilah yang dimaksud dengan roh Bapak Ibu dihidupkan kembali. Inilah yang dimaksud dengan hukum roh yang menghidupkan itu. Ada kuasa untuk melepaskan, ada kuasa untuk terus diubahkan, ada kuasa untuk terus mengalami pembaharuan dari hari ke hari. Bapak Ibu ingat, ketika kita dipindahkan ke dalam kerajaan Kristus, maka roh kita tidak lagi diperbudak. Maka roh kita tidak lagi dibelenggu. Tetapi roh ini memiliki kekuatan, memiliki dinamos, memiliki pancaran kemuliaan. Sekalipun ada nature dosa, sekalipun ada kodrat dosa, sekalipun ada tabiat dosa di dalam daging yang menghasilkan pemberontakan. Tetapi ketika engkau memiliki pandangan jauh ke seberang sana, maka rohmu menjadi hidup. Maka roh Bapak Ibu menjadi hidup. Roh Bapak Ibu dengan seketika memiliki hubungan dengan Sang Sumber kehidupan. Dan ini menjadi penting untuk Bapak Ibu menguji kebenaran ini. Bahwa ketika engkau ada di dalam tekanan, dan Bapak Ibu kemudian ingat akan firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Yohanes 14 ayat yang kedua, yang berkata, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Bapak Ibu pasti akan menerima penghiburan dari Roh Kudus, amin. Bapak Ibu akan menerima kekuatan, Bapak Ibu akan menerima pertolongan seizin Tuhan dan sesuai kehendak Tuhan. Bahkan sekalipun di dalam doa-doa Bapak Ibu ada banyak keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, maka rohlah yang membantu kita dalam kelemahan kita berdoa kepada Bapa di surga. Bapak Ibu, ini adalah rahasia, dan ini dibukakan kepada setiap orang-orang yang mata hatinya dicelikan, yang mata hatinya diberi terang, karena terang itu bercahaya. Sehingga kita sanggup melihat kebenaran itu. Kebenaran yang bagi dunia adalah kebodohan, tetapi bagi kita adalah sesuatu yang mempunyai nilai kemuliaan yang tidak ada bandingnya di mata Tuhan. Sesuatu yang mempunyai nilai kemuliaan yang pancarannya itu sampai ke tahta kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu saudara saya mengalami perubahan atau pembaharuan, itu artinya kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri. Amin. Seperti ayat yang sudah kita tadi baca, yaitu di dalam surat 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan tadi mengatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya Kristus sudah membayar lunas. Kristus sudah menebus kita dengan harga yang lunas dibayar. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya kita yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi kita sudah menjadi milik Kristus. Kita hidup bukan lagi dengan semua tata cara atau liturgi kehidupan rohani, tetapi kita hidup menurut roh. Artinya kita sedang hidup membangun hubungan. Dan itu pekerjaan yang tidak pernah berhenti. Karena hubungan berarti atau berbicara mengenai seberapa intim, berbicara mengenai seberapa akrab, berbicara mengenai seberapa dekat kita dengan Tuhan. Sehingga Tuhan mau mempunyai
Sehingga Tuhan mau menyampaikan perkara-perkara rahasia kepada kita. Itulah bukti daripada sebuah hubungan. Artinya Bapak Ibu, saudara saya harus terus-menerus setiap hari mengerjakannya. Karena itu adalah bukti dari membangun hubungan. Dan Bapak Ibu tidak perlu khawatir tentang apapun juga ketika engkau memilih hubungan itu. Karena hubungan itu adalah jaminan akan kehadirannya. Ketika Tuhan hadir di hidupmu, ketika Tuhan hadir di keluargamu, ketika Tuhan hadir di pekerjaan, ketika Tuhan hadir di setiap kekhawatiranmu, ketika Tuhan hadir di setiap ketakutanmu, maka kasih akan melenyapkan segala sesuatu yang engkau khawatir, akan melenyapkan segala sesuatu yang engkau takutkan. Dan firman Tuhan tidak pernah berhenti untuk mengubah, karena perubahan itu adalah mengenai hubungan yang membuka setiap tabir rahasia. Mari Bapak Ibu, kita akan membaca Kitab Mazmur pasal 25 ayat 14. Kitab Mazmur pasal 25 ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan bergaul kali dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan apa? Tuhan bergaul kali dengan orang-orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Dia akan membukakan perjanjiannya kepada setiap orang yang bergaul karib dengannya. Dia akan membukakan rahasia-rahasia kepada setiap orang yang bergaul karib dengannya. Bapak Ibu, akan diberitahukan apa yang menjadi rahasia Tuhan. Inilah rahasia itu, bahwa Roh Kudus diutus oleh Allah Bapa di dalam nama Kristus untuk mengatakan kepadamu, membuka rahasia-rahasia yang akan datang. Dan itu mengenai rahasia hubungan. Karena ketika Bapak Ibu Saudara saya memiliki hubungan yang semakin akrab, bergaul intim di dalam persekutuan dengan Bapa, maka Dia akan membukakan rahasia-rahasianya kepada Bapak Ibu Saudara saya. Dia akan membukakan perjanjiannya, perjanjian darah, perjanjian yang dimeteraikan dengan cawan darah Kristus, yang akan mengubah dan memperbaharui hidup Bapak Ibu Saudara saya. Bapak Ibu, pergumulan Rasul Paulus ketika dia berkata, aku ini manusia celaka, adalah pergumulan yang terakhir, yang tidak punya jalan keluar. Bukan pergumulan akan kondisi dia dikucilkan atau ditolak, tapi ini adalah pergumulan di mana dia harus dihukum atau berada di bawah penghukuman akan murka, sehingga dia tidak bisa melakukan apa-apa yang dikehendakinya, yaitu yang baik. Tetapi yang dia benci, yang dia lakukan, yaitu yang jahat. Itu yang ada padanya. Itu bukan kondisi akhir. Itu kondisi yang berubah, kondisi yang tidak dapat ditanggulangi, kondisi yang tidak punya jalan keluar. Demikian sekarang, tidak lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu di dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi Bapak Ibu, engkau yang dikasihi, engkau yang ada di dalam Kristus, engkau yang telah membawa kematian Kristus di dalam hidupmu setiap hari, engkau pasti dapat memiliki kehidupan, kebangkitan Kristus di dalam diri. Karena dari hari ke hari ada roh yang dibangkitkan, ada roh yang dihidupkan, ada hubungan yang dibangun. Dan hubungan ini Bapak Ibu berangkat dari satu persahabatan, berangkat dari Abraham yang berkenan, karena dia telah melepaskan Ur Kasdim dan telah melambuhkan pandangannya jauh ke mercusuar tinggi di tanah surga. Bapak Ibu, seberapapun tingginya pencapaian Bapak Ibu,
seberapapun apapun yang sudah Bapak Ibu kumpulkan di bumi ini, itu tidak dapat menandingi satu status yang disandang Abraham menjadi sahabat Allah. Jadi roh Bapak Ibu yang dibangkitkan, roh Bapak Ibu yang dihidupkan, yaitu roh yang memiliki kembali hubungan bergaul karib dengan Bapa, itu adalah berbicara mengenai persahabatan. Dan tahukah Bapak Ibu bahwa orang-orang yang membangun persahabatan dengan Allah, ini yang disebut orang-orang yang setia. Itulah kenapa Injil Matius 25 mencatat bahwa mereka adalah orang-orang yang baik dan setia. Artinya orang yang berhasil membangun persahabatan, terbukti membangun persahabatan dengan Allah, yaitu orang-orang yang berhasil rohnya dihidupkan kembali dengan berelasi, membangun hubungan dengan Bapa. Jadi Bapak Ibu, pergaulan membawa kepada keakraban, dan keakraban artinya keintiman yang berakhir dengan persahabatan. Yesus berkata, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, tetapi sahabat, supaya kamu dapat hidup bersama-sama di dalam kerajaan Allah. Dan menjadi apa Bapak Ibu? Menjadi iman, menjadi imam, menjadi raja, menjadi hakim di dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, engkau akan terlepas dari kematian yang kedua, dari kematian kekal, ketika roh Bapak Ibu membawa kematian Kristus setiap hari di dalam diri Bapak Ibu. Setiap hari, dengan cara melepaskan diri dari keinginan-keinginan untuk berkata, dari keinginan-keinginan dunia. Dan Bapak Ibu bisa berkata, Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini. Dan ketika Bapak Ibu berani melepaskan, artinya berani mengosongkan diri dan mengambil satu teladan bagaimana Kristus sudah memberikan teladan seperti hamba dan menjadi hamba, di mana seorang hamba harus memiliki ketaatan dan harus memiliki kesetiaan sampai akhir. Maka Bapak Ibu bisa melepaskan diri, dan itu artinya Bapak Ibu memiliki hubungan dengan Bapak Ibu. Di akhir dari renungan malam hari ini, saya mau mengajak Bapak Ibu, mari kita selalu membawa kematian Kristus setiap hari di dalam hidup ini, supaya kebangkitannya nyata di dalam hidup Bapak Ibu, saudara dan saya. Supaya kehidupan Kristus nampak di dalam hidup kita. Karena hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Hidupku yang kuhidupi sekarang ini adalah hidup oleh iman di dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. 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 God bless you all. Nah Bapak Ibu, sampai di sini dulu renungan kita malam hari ini. Dan saya percaya setiap kebenaran firman Tuhan, setiap firman Tuhan itu akan mengubah hidup Bapak Ibu, saudara dan saya. Dia adalah firman yang hidup, dia adalah firman yang kuat, dia adalah firman yang tajam, yang menembus setiap dimensi kehidupan. Apapun itu, sekalipun, walaupun bagaimanapun hidup Bapak Ibu, saudara dan saya, percayalah Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. God bless you all. Mari Bapak Ibu, kita akan kembali mengucap syukur buat renungan yang sudah saya sampaikan dan yang sudah Bapak Ibu dengar. Dan kita akan berdoa.